Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita malam ini bisa melanjutkan kajian kita. Kita masih membaca kitab Riyadhus Shalihin dan masih dalam bab al-muraqabah. Kita kemarin masih membahas tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di kelompok yang keberapa? Ke-6 ya. Ke-6. Qala Sa'utsaimin rahimallahu taala, as-sadisu wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Keenam adalah yakni seorang lelaki, seseorang yang bersedekah, ya, bersedekah dengan suatu sedekah, menyedekahkan suatu sedekah, lalu dia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Orang yang menyembunyikan sedekahnya, sedekahnya. Qala wa hadza fihi kamalul ikhlas. Yukhlisu lillah la yuridu minan nasi ay yattali'u ala amalin min a'malihi bal yuridu ay yakuna bainahu wa baina rabbih faqat wa la yuridu ay yudhiru linnasi bimad atau yadharu linnasi bimadharil minnah ala ahadin li'anna alladhi yu'ti amaman nas takunu lahu minnatun ala man a'tah. Fahuwa yukhfi as-sadaqah hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ay min shiddati ikhfa'ihi law amkana ala ta'lama yaduhu as-shimalu ma anfaqat yaduhu ay-yaminu la fa'ala. Fahadha mukhlisun ghayat al-ikhlas wa huwa ba'idun anil manni bis sadaqah. Yudhilluhu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh walakin lakhid anna ikhfa'a as-sadaqah afdalu bila sak illa annahu rubbama yaridu li hadzal afdal ma yaj'aluhu mafdula misla ayakuna fi idhari sadaqah tasji'un linnasi ala sadaqah fa huna qad yakunu idharu sadaqah afdalu wa li hadza imtadaha Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yunfikuna sirra wa alaniyah ala khasabi ma taqtadhihi al-maslahah. Nah, penjelasan dari kelompok 6 ya, yaitu kelompok
yaitu orang-orang golongan orang yang bersedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya hingga digambarkan tangan kirinya enggak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maka di sini terdapat apa? Ikhlas yang sempurna. Ikhlas yang sempurna. Orang melakukan sesuatu enggak dilihat orang, itu terkadang lebih bisa ikhlas. Ini sedekah, termasuk apa saja. Apa saja. Misalkan orang Anda lewat di jalan, pas lewat ada duri, ada batu yang besar dan semisalnya, kemudian Anda singkirkan, walaupun nggak ada yang melihat, nggak ada yang tahu, tapi Anda melakukan itu karena Allah. Kalau nggak dibuang nanti bisa menyebabkan orang kena celaka dan semisalnya, misalkan bisa jadi kelihatan amal yang semacam itu karena ikhlas itu diterima oleh Allah Ta'ala. Apalagi terkait dengan ini sodakoh. Dia ikhlas melakukan itu karena Allah. Dia tidak menginginkan dari manusia, tidak ingin diketahui oleh manusia. Tidak ingin manusia mengetahui suatu amalan pun di antara amal-amalnya. Ini. Bahkan dia hanya menginginkan yang tahu hanya antara dia dan Rabb-nya saja, antara dia dan Allah saja. Demikianlah ketika orang itu beriman. Jadi ketika kita melakukan suatu amalan, termasuk sedekah di sini, walaupun nggak ada yang tahu, ingat Allah mesti tahu. Walaupun kita nggak nyatet, sudah ada yang mencatat, malaikat. Ini. Jadi orang ini tidak menginginkan ada orang lain yang mengetahuinya. Ini juga memang ada keutamaan ketika seorang memiliki amalan sir. Amalan yang rutin dilakukan tapi nggak ada orang tahu. Termasuk sedekah di sini, keutamaan sedekah yang disembunyikan. Nah, maksudnya tidak diomong-omongkan orang. Tapi nanti ada pembahasan di sana. Bagaimana kalau diketahui oleh orang atau dilihat oleh orang lain. Nah, kita lanjutkan di sini. Wala yuridu ayat harlin nasi bimat haril minnah atau yudhiru linasi bimat haril minnati ala akhadin. Dia tidak menginginkan dia tidak ingin menampakkan kepada manusia itu, yaitu menampakkan seakan-akan memberikan karunia kepada seseorang. Seakan-akan dia loh yang memberi sesuatu kepada orang gitu. Ini. Karena orang yang memberikan sesuatu di hadapan manusia, takunu lahu minnatun ala man a'tahu. Maka dia akan menjadi seorang memiliki minnah ya. Minnah itu kayak pemberian, karunia atas orang yang diberinya. Atas orang yang diberinya. Jadi orang yang diberi seakan-akan dia memberikan karunia kepadanya. Atau ya itu orang merasa yang diberi pun akhirnya merasa tahu orang lain kalau dia diberi oleh si fulan tersebut. Fa huwa yufi shadaqah, maka ia menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya enggak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saking begitu besar dia menyembunyikan hal itu. Bahkan seandainya mungkin kiranya tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diserahkan oleh tangan kanannya, niscaya ia akan melakukan hal itu. Maka orang semacam ini ikhlas dengan keikhlasan yang tinggi, yang puncak, yang paling besar. Wa huwa ba'idun 'anil manni was shadaqah. Dan dia jauh dari menyebut sedekahnya. Maka semacam ini Allah akan melindunginya, menaunginya di dalam naungannya pada hari di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perhatikan di sini bahwasanya menyembunyikan sedekah, tidak menampakkan sedekah,
itu tentu memang lebih utama, tidak diragukan lagi, itu ada keutamaan yang besar, itu lebih utama. Kecuali atau hanya saja terkadang ada sesuatu yang lebih afdal, ada sesuatu yang menjadikan sesuatu yang afdal ini menjadi mafdulah. Ada yang bisa mengalahkan keafdoliyahnya sehingga dia tidak lagi menjadi paling afdal. Seperti kiranya kalau di dalam menampakkan sedekahnya, dia memperlihatkan sedekah itu terdapat faedah yang besar, yaitu apa? Bisa memberikan motivasi orang lain, menarik orang lain, memberikan semangat orang lain untuk sedekah. Oh, si A sedekah sekian. Kalau begitu ngapain juga aku pelit-pelit atau hemat-hemat. Sudah, aku juga ingin sedekah kalau begitu. Oke, orang lain ikut itu. Dan niatnya ini bukan untuk pamer. Orang yang sedekah di hadapan orang lain, jangan sedekah, pokoknya sedekah aja, tapi nggak disembunyikan. Ini kalau hal itu menjadi penyemangat orang lain untuk juga bisa bersedekah, maka tentu ini menampakkan sedekah semacam ini lebih afdol daripada tidak menampakkannya. Karena kalau tidak ditampakkan, orang lain nggak ngerti, disangka nggak ada yang mau sedekah, padahal banyak orang sedekah, dia sedekah banyak gitu. Nah, terkadang kan jiwa manusia semacam itu. Ya, tapi bagus juga kalau misalkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi ingat, tetap dijaga niatnya. Jor-joran sedekah, jor-joran. Bisa kamu sedekah berapa? Dia tuh sedekah misalkan 100, oke. Saya mau 150 lah. 500 sudah dilebih. Tapi niatnya bukan untuk berbangga-banggaan, untuk wah-wahan. Tapi ya tentu karena Allah ya. Intinya kadang orang itu termotivasi ketika melihat orang lain melakukan sesuatu. Ya kan? Dan kadang semacam itu. Contoh misalkan orang sholat sunnah, biasanya nggak sholat sunnah biasanya, karena sholat sunnah sebaiknya di masjid, di rumah gitu kan. Tapi misalkan orang makan di masjid misalkan, kemudian dengan itu, apalagi orang itu misalkan orang yang memang ada yang mengikuti, jadikan panutan misalkan, maka sesekali nggak apa-apa melakukan semacam itu di masjid. Kemudian orang akhirnya yang biasa nggak sholat sunnah, loh ada sholat sunnahnya juga ya, misalkan. Oh, habis maghrib ada sholat sunnahnya. Oh, misalkan sebelum subuh dan seterusnya misalkan, rawatib misalkan. Akhirnya dia ikut sholat juga. Jadi bisa manfaatnya lebih banyak. Ya, kembali ke sini. Jadi kalaulah dengan memperlihatkan sedekah itu menjadikan itu menjadi motivasi yang lain bisa juga melakukan sedekah, maka bisa jadi itu lebih afdol. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berinfak sirron wa alaniyah. Sirron itu dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan lihat oleh orang, sesuai dengan kemaslahatan yang dimunculkan. Mana yang lebih maslahah, maka dia lakukan itu. Tapi tentu niatnya sekali lagi bukan untuk riya, bukan untuk supaya dipuji orang, atau sengaja ditampakkan supaya orang lain tahu. Niatnya untuk riya, nah tentunya kalau semacam ini ya nggak boleh. Tapi niatnya bukan untuk itu. Fal halu la takhlu min salasati maratib. Imma ayakuna sirru anfa'u awil idharu anfa'u fa in tasawa al-amrani fasiru anfa'u. Maka keadaannya tidak lepas dari 3 kondisi, 3 tingkatan orang bersedekah. Mungkin dengan menyembunyikan sedekah itu lebih bermanfaat. Bisa jadi karena dia merasa lebih bisa tenang hatinya, nggak ada orang yang melihat, nggak ada orang yang ngomongin. Nah,
Kalau itu lebih bermanfaat, maka bisa jadi demikian. Yang kedua adalah menampakkan sedekahnya itu mungkin bisa jadi anfa, lebih bermanfaat. Namun jika sama 50-50 misalkan sama antara dua hal tersebut, bersedekah dengan sembunyi-sembunyi dan bersedekah dengan terang-terangan, ini prosentasenya keadaannya ini adalah sama, maka mana yang lebih utama? Asirru. Jadi kalau ditampakkan ya manfaatnya ya sedang 50%, sembunyikan 50%, maka ketika sama maka menyembunyikan sedekah tentu lebih utama, lebih bermanfaat, lebih bermanfaat. Zaman sekarang sedekah ya bisa aja langsung, bisa juga kadang orang yang dikasih nggak tahu siapa yang ngasih, kan? Kadang-kadang ada orang nyedekah pulsa misalkan, kubu saya kok tambah, dari mana ini? Tiba-tiba kok tambah, nggak tahu yang ngirim siapa misalkan. Misal, padahal yang ngirim ya orang di sampingnya misalkan, nggak ngerti ya nggak ngomong, ya kan? Nah, jadi dia diketahui. Apalagi sedekah dalam konsen, dalam masalah misalkan orang itu memang sangat butuh dan dia tahu, bisa semacam itu. Nah, kemudian berikutnya, ya tidak memberitahu ini bisa jadi semacam tadi ya. Jadi ada misalkan ada kalinya orang memberikan makanan atau apa, ditaruh di depan rumahnya gitu aja. Misalkan, ini dari mana? Kan itu ada tulisan. Ini kesasar apa keliru kirim apa salah kirim apa gimana? Atau sengaja yang ditaruh di situ. Ya, orang salaf dulu ada semacam itu. Ya. Tahu-tahu ketika orang sudah meninggal, begitu orangnya meninggal, kok nggak ada lagi? Ya biasanya ada makanan di rumah-rumah, malam ditaruh, siang ada. Begitu orangnya meninggal, sudah nggak ada lagi. Oh, rupanya yang meninggal itu yang dulu, yang ini melakukan itu. Bisa juga mungkin orang itu ya tahu, tapi yang mengetahui hanya orang yang dikasih, yang diberi. Dia nggak ngomong-ngomong orang. Dia nggak ngomong-ngomong orang. Ya, intinya ini juga termasuk sedekah yang sir. Adapun yang ketujuh, rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainah. Seorang lelaki, nah ini walaupun orang perempuan juga masuk semacam tadi, walaupun rajulun, kalau perempuan ya bagaimana melakukan itu ya insyaallah sama. Ini juga demikian, seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah sendirian. Fafadat ainahu, lalu menangis, kedua matanya meneteskan air mata. Nam zikrullah bilisanihi wa biqalbihi laisa indahu ahadun, atau zakarullah bilisanihi wa biqalbihi laisa indahu ahadun yuraihi bihadza dzikri khaliyan minad dunya kulliha qalbuhu mu'allaqun billah azza wa jalla. Yaitu dia, orang ini mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan lisannya, dengan hatinya. Tidak ada seorang pun yang ada di sisinya yang bisa jadi orang itu dia riak karenanya. Ini tidak ada orang pun yang ingin dia perlihatkan zikirnya, tidak ada. Dia sendirian. Khalian minad dunya kulliha, menyendiri, jauh sendirian dari dunia seluruhnya. Hatinya terpaut dengan Allah, bergantung kepada Allah azza wa jalla. Mungkin ingat dosa-dosanya, ingat karunia. Kadang bisa jadi orang ketika sendirian itu membandingkan karunia Allah yang telah diberikan kepadanya dan syukurnya, ibadahnya.
akhirnya dia merasa yang jauh dari terima kasih. Mengingat banyak dosa-dosanya, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kemudian dia menangis, takut kepada Allah. Maka ini utama. Ini utama. Jadi menangisnya bukan dibuat-buat. Otomatis dia tiba-tiba menangis. Walaupun enggak teriak-teriak, mungkin basah akhirnya pakaiannya, bajunya, karena air matanya terus keluar. Ini karena zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Falamma dzakarallaha bilisanihi wa biqalbihi wa tadzakara azamatar rabbi azza wa jalla ishtaqa ila Allah fa fadas ainah fa hadza aidan mimman yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Maka tatkala dia mengingat Allah dengan lisannya dan dengan hatinya, dia mengingat-ingat kebesaran Rabb, yakni Allah Azza wa Jalla, maka istaqa ila Allah, dia rindu kepada Allah. Lalu kedua, matanya mengeluarkan air mata, menangis, dia menangis. Ini juga termasuk di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang tersebut, dimudahkan oleh Allah taala untuk bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut. Qala hadhil a'malu sab'ah qad yuwaffaqu al-insanu fayahsulu ala wahidin minha aw isnaini aw salasatin aw arba'atin aw khamsah aw sittah aw sab'ah. Hadza mumkin. Wala yunagitu ba'duhu ba'da. Amalan-amalan yang tujuh amalan ini, 7 golongan ini, dan amalan tersebut berarti ada 7 macam golongan amalan ya. Terkadang manusia itu diberikan taufik oleh Allah. Ingat, ketika orang bisa melakukan itu karena taufik dari Allah. Nah, ketika seorang diberikan taufik oleh Allah, bisa melakukan mungkin salah satunya atau 2, 3, 4, 5, 6 bahkan atau 7 semuanya dia bisa melakukannya. Mungkin enggak? Mungkin? Hadza mungkin. Ini mungkin saja. Mungkin saja. Dan ini sebagiannya tidak bertentangan dengan yang lainnya. Terkadang seseorang diberikan taufik, petunjuk, pertolongan dari Allah, taufik hidayah dari Allah, sehingga dia bisa mengambil bagian dari semuanya atau pernah mengalami semua itu. Yaitu dia juga mungkin pemimpin yang adil, kemudian pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian ketiga apa? Seorang laki-laki yang hatinya senantiasa memikirkan masjid, terpaut dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima kemarin, seorang laki-laki diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, lagi kaya, memiliki kedudukan. Dia tidak mau, dia takut kepada Allah. Yang keenam yang tadi, orang yang sedekah dengan menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya enggak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Dan yang ketujuh tadi, seorang yang menyendiri berzikir kepada Allah, kemudian dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap orang bisa jadi, satu orang bisa melakukan ini apa? Semua itu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, anna lil jannati abwaban. Man kana min ahli sholati du'iya min babi sholah, wa man kana min ahli sedekah du'iya min babi sedekah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babi ahli jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babi rayyan. Dzakaru arba'ah. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, ma ala man du'iya min wahidin min hadil abwab min daruratin ay alladhi yud'a min babin wahidin
sahula. Fahal yud'a ahadun min hadhihi al-abwab kulliha? Qala na'am wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar. Jadi sebagaimana Rasul alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya surga memiliki pintu-pintu yang banyak. Memiliki pintu-pintu. Barang siapa min ahli sholah, ya, orang itu memang ahli sholah, maksudnya ahli sholah itu selalu menjaga sholatnya, maka dia dipanggil ke surga melalui pintu sholat. Barang siapa yang ahli sodakoh, gemar sodakoh, biasa sedekah, dipanggil dari pintu sodakoh. Barang siapa yang ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad, ahli jihad. Barang siapa yang ahli siam melakukan puasa, puasa sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, dia akan dipanggil melalui babul rayyan. Disebutkan sini 4 hal. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana bagi orang yang dipanggil dari salah satu pintu dari pintu-pintu ini min daruratin ai alladhi yud'a min babin wahidin sahula. Itu maksudnya kalau orang dipanggil dari satu pintu ya bisalah. Paham maksudnya? Pintu salat belum sudah masuk surga pintu salat. Bagaimana dengan seseorang yang dipanggil dari semua pintu? Karena dia melakukan semuanya, pintu-pintu itu. Apa mungkin? Qala na'am, iya. Dan aku berharap engkau termasuk mereka itu ya Abu Bakar. Engkau termasuk semuanya. Ya ahlus sholah, ahlus sedekah, ahlus jihad, ahlus siam, dipanggil dari semua pintu. Nas'alullaha min fadlih, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya. Wa hada ya'ni anna Abu Bakar yud'a min kulli al-abwab li annahu sahibu shalah wa sadaqah wa jihad wa siyam fa kullu masail khair qad akhadha minha binasibin radhiyallahu anhu wa ardah wa lahaqana bihi bi jannatin naim. Jadi ini yakni Abu Bakar, bahwasanya Abu Bakar itu dipanggil dari semua pintu. Karena Abu Bakar ini sahibus shalah, senantiasa menjaga salat, kemudian sedekah, melakukan sedekah, berjihad, puasa. Semua masalah-masalah kebaikan beliau mengambil bagian di situ. Jadi enggak dibatasi hanya 1 2, semua jika ada pintu-pintu kebaikan dia beliau lakukan, dia ada ambil bagian di situ. Semoga Allah meridhoinya, dia menjadikannya ridho, dan semoga Allah menyusulkan kita, mengumpulkan kita yakni kepadanya dengannya di surga yang penuh kenikmatan. Amin. Kemudian beliau sebutkan, saya menyebutkan di sini ada masalah yang ingin beliau sampaikan. Dan ini beliau ingatkan, yaitu ana ba'da talaba yadunnuna anna murada bidzilli fi dzillihi yauma la dzilla illa dzillu ana dzillu rabbi azza wa jalla. Wa hadza dhannun khati'un jiddan. Dhillu itu apa sih? Dhillu itu artinya apa? Bayangan sebetulnya dhil. Jadi kalau ada pohon kemudian ada panas gitu kan, ada pohon yang rindang itu kan, ada berteduhlah di bawah. Ya di bawah naungan pohon itu. Ya, naungan lah, dhil. Bayangan juga bisa kan, bayangannya pohon kan? Kan itu kan, pohonnya rindang bayangannya kan besar juga, maka ya dia berada di bawahnya supaya enggak kepanasan. Beliau sebutkan bahwasanya sebagian pelajar penuntut ilmu itu mengira bahwasanya yang dimaksud dzil itu yaitu dengan fi dzillihi yaumal ladzila ila dzilluh, bahwasanya itu adalah bayangan Rabb azza wa jalla. Ini adalah prasangka yang salah, sangat salah gitu. La yadunnuhu ila rajulun jahil, tidak membayangkan semacam itu, tidak mengira yang semacam itu kecuali rajulun yang jahil, orang yang jahil. Wa dzalika anna min ma'lumi anna nasa fil ardi wa anna dhilla hadza yakunu anisamsi.
Falau qudira ana murada bihi dhillu rabbi subhanahu wa ta'ala lazima min hadza an takuna samsu fawqa Allah liyakuna khailan bainaha wa bainan nas wa hadza shay'un mustahilun wa la yumkin li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qad sabata lahu al-ulu al-mutlaqu min jamil jihad walakinna al-murada dhillun yakhluquhu Allahu fi dhalikal yaumi yudhillu man yastahiquna ay yudhillahumullahu fi dhillihi. Jadi dhillu semacam itu artinya bayangan. Tapi sebagian orang mungkin ada yang membayangkan semacam itu di bawah bayangan Allah. Makanya salah. Salah. Ini tidaklah mengatakan semacam itu kecuali orang jahil, orang yang enggak ngerti. Hal itu bahwasanya termasuk sesuatu yang telah diketahui bahwasanya manusia di bumi ini bahwasanya bayangan itu terbentuk karena sebab apa? Kalau siang contohnya. Kenapa ada bayangan? Karena ada cahaya matahari. Nah, kalau misalkan mendung ya nggak ada cahaya juga nggak ada bayangan kan itu. Kalaulah walau qudira ana murada bi dhillu rabbi, kalaulah yang dimaksudkan itu adalah bayangan Rabb ya, subhanahu wa ta'ala, tentu kalau semacam itu berarti haruslah matahari itu berada di atas Allah. Bayangan kan begitu kan. Ada matahari, pohon, nah kalau di bumi ya, berarti baru ada bayang. Jadi benda itu berada di antara matahari dan itu kalau di bumi ya, bumi. Maka berarti kalau dibayangkan semacam itu berarti lazima min hadza an takuna samsu fawqa Allah. Jadi kalau semacam itu dipahami semacam itu berarti matahari berarti harus di atas Allah. Liyakuna khailan bainaha wa bainan nas. Hingga Allah bisa menjadi penghalang antara matahari dan manusia. Maka ini ada sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini Allah memiliki al-ulu al-mutlaq, yaitu ketinggian yang mutlak dari segala sisi. Akan tetapi yang dimaksud di situ adalah bayangan, naungan yang diciptakan oleh Allah. Naungan yang diciptakan oleh Allah di hari itu, hari kiamat. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang akan menaungi, yakni orang-orang yang berhak untuk mendapatkan naungan, orang berhak untuk dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah naungannya. Wa inna ma adzafahu Allahu ila nafsihi li annahu fi dzalika yaumi la yastati'u ahadun ay yudallala bi fi'lin makhluqin. Falaysa hunaka bina'un wala syai'un yudau ala ru'us. Inna ma yakunu dhillu ma khalaqahu Allahu li ibadihi fi dzalika yaumi wal falihada adzafahu Allahu ila nafsihi li ikhtisasihi bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menisbatkan hal itu kepada dirinya karena di hari itu, di hari kiamat, semua dikumpulkan di hari kiamat situ, tidak ada seorang pun yang bisa membuat bayangan, menimbulkan bayangan dengan perbuatan makhluk. Karena di sana tidak ada bangunan. Kalau sekarang kan bangunan tinggi berarti ngiyup berteduh di bayang-bayangan bangunan kan bisa. Tidak ada bangunan, tidak ada sesuatu yang bisa diletakkan di atas kepala. Maka sesungguhnya adillu, naungan atau bayangan itu ada sesuatu yang memang naungan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para hambanya di hari itu. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Oleh karena itu Allah menisbatkan hal itu, menyandarkan itu kepada Allah, kepada dirinya, kepada Allah, karena hanya Allah yang
bisa melakukan itu. Wa mimma yakunu fi dzalika yaumin nasrud dawawin ay sohaif al-a'mal. Ini kita bicara beriman kepada hari akhir. Dan termasuk di antara perkara yang akan terjadi di hari kiamat, di hari itu adalah diberikannya yaitu dawawin, lembaran-lembaran amal yang kutibat alal mar'i fi hayatihi, yang dicatat dari amal masing-masing orang ketika masih hidup. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala wakala bi kulli insanin malakaini. Allah memberikan tugas 2 malaikat pada setiap orang. Salah satunya ahaduhuma anil yamin wasani anil shimal. Ada yang di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dua malaikat yang mulia ini mencatat setiap apa yang dilakukan oleh manusia, baik ucapan maupun perbuatan. Amma ma yuhaddisu bihi nafsahu fa innahu la yuktabu alaihi li anna nabiyya sallam qala inna allaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam bihi. Adapun batin, jadi apa ucapan dia terhadap dirinya, yang ucapkan maksudnya batinnya, suara hatinya, ini tidak dicatat, mikir batin apa enggak dicatat, karena Allah Subhanahu, karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tajawaza li ummati, jadi tidak mencatat, tajawaza melewati untuk umatku, ma hadatsat bi anfusaha, jadi sesuatu yang diomongkan, ya, maksudnya terhadap dirinya, maksudnya dibisikkan terhadap dirinya, selama dia tidak mengamalkan hal itu atau dia ucapkan, tidak terucap dengan lisannya, enggak terucap. Lakinnal qaula wal fi'la yuktabu 'alal insan katibul hasanat 'ala yamin wa katibus sayyi'at 'ala shimal fayaktubani kullama umira bi kitabatihi. Maka faidza kana yaumul qiyamah ulzima kullu insanin hadzal kitab fi unukihi. Kama qala Allah Ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi. Wa yukhraju lahu hadzal kitab fa yuqalu iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba fayaqra'uhu lahu wa yatabayyana kullu ma indah. Ya, sampai sini ya, perhatikan sini. Jadi ini ya, kenapa ucapan dan perbuatan semua dicatat bagi manusia, atas manusia itu. Penulis kebaikan ada di sebelah kanan dan penulis kejelekan ada di sebelah kiri. Jadi keduanya, 2 malaikat itu mencatat apa yang diperintahkan untuk dicatat. Dan nanti pada hari kiamat maka setiap manusia akan diberikan ini apa? Kitab ini. Maka berarti memahami atau meyakini semacam ini menjadikan apa? Harus berhati-hati. Kalau ingat setiap ucapan kita, perbuatan kita dicatat. Tapi itu iman yazidu wa yanqus. Habis membahas begini mungkin yuk ingat, maka hati-hati. Kalau keluar lupa, ingat ketemu lupa lagi. Maka ini hikmahnya. Karena itu termasuk iman kepada yang gaib. Mana enggak kelihatan sebelah kanan, sebelah kiri? Anda semua mencatat. Sekali lagi senantiasa terus mengingat kembali, ketika baca ayat, hadis dan seterusnya, mengingat semacam ini, orang akan berhati-hati. Kalau sudah terlanjur ngomong yang jelek atau makan yang jelek, ikuti dengan yang baik, gitu. Ikuti dengan yang baik-baik, baik ucapan maupun perbuatan. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya untuk bisa
berhati-hati untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat kepadanya, kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan ucapan atau perbuatan, dan memperbanyak amal-amal soleh. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.